Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang kayu di Surabaya, Jawa Timur. Saat kejadian tidak ada orang di dalam gudang. Petugas berupaya padamkan api yang menghanguskan sebuah gudang kayu di Jalan Bukit Tengger, Surabaya. Api cepat membesar karena tumpukan material kayu yang mudah terbakar. Akibatnya ratusan lembar kayu yang siap diolah menjadi aneka mebel hangus terbakar. Beruntung saat kebakaran, gudang sedang tidak ada orang. Ya, ini awalnya ini mungkin api karena ini bekas gudang, Mas. Bekas gudang sudah terbakar. Sisa-sisa kayu, mungkin arangnya itu masih kena terik matahari, tidak akan timbul lagi. Tadi kejadian sekitar setengah 11, Mas. Ini sebenarnya 2 minggu lalu memang kebakaran Dan ya? Ya, sekitar 3 minggu lalu lah, 3 minggu lalu kebakaran. Ya gudang, ya. Tapi sudah selesai. Sebelumnya sekitar 3 minggu lalu, gudang ini juga pernah terbakar dan menghanguskan material kayu di dalamnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak dugaan pungutan parkir liar di Desa Sarangan dan Pasar Bali ricuh. Seorang pengelola parkir bahkan nyaris dihakimi para pengunjuk rasa. Seorang perwakilan pengelola parkir Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma di Denpasar, Bali nyaris jadi bulan-bulanan warga. Warga berupaya mengejar pria ini namun akhirnya dapat dievakuasi petugas. Aksi ini terjadi saat unjuk rasa menolak dugaan pungutan parkir liar. Warga juga menolak keberadaan portal parkir yang digunakan untuk memungut tarif parkir saat memasuki kawasan Desa Sarangan. Menurut warga, Desa Sarangan bukan objek wisata. Sementara menurut pengelola parkir terjadi kesalahpahaman pada pihak internal desa. Bahwa tadi kan terjadi penolakan dari warga. Nah, masalah warga menolak itu bukan ranah kami PD Pakti. Ini ranahnya juru minister selaku kepala pimpinan yang desa. Karena awal pelaksanaan ini dasarnya permohonan dari desa. TNI menangkap 2 terduga pelaku penyerangan pos Koramil Kisor Maibrat, Papua Barat. Kedua pelaku merupakan anggota KKB pimpinan Manfaat Patem. Satuan Yonif Rider 762 dan anggota Kodim 1809 Maibrat berhasil menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata. Terduga pelaku pembunuhan 4 anggota TNI AD di Kampung Kisor Maibrat, Papua Barat sore tadi. Kedua terduga ditangkap saat pasukan menyisir di daerah Maibrat. Dari hasil interogasi awal, kedua terduga pelaku itu merupakan anak buah dari kelompok separatis pimpinan Manfaat Patem yang juga merupakan DPO kasus pembunuhan. Kita beralih ke informasi. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Bendungan Wai Sekampung dibangun sejak pada tahun 2016 dengan biaya 1,78 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung yang dibangun sejak tahun 2016 dengan biaya 1,78 triliun rupiah. Bendungan yang sudah dapat difungsikan ini dapat menampung 68 juta meter kubik dan luas genangan 800 hektar. Bendungan Wai Sekampung juga berfungsi sebagai penyedia air baku, pembangkit listrik, pengendalian banjir, serta untuk irigasi. Bendungan Wai Sekampung diperkirakan mampu mengairi 55.000 hektar daerah irigasi yang sudah ada dan 17.500 hektar daerah irigasi baru. Bendungan Wai Sekampung juga diharapkan dapat menyediakan air baku sebanyak 2.737 liter per detik menjadi sumber pembangkit listrik serta mampu mereduksi banjir dengan persentase sebanyak 8,85%. Kita berharap bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya dalam rangka mendukung produktivitas petani, membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, serta mengurangi
kerugian masyarakat akibat adanya banjir. Presiden Jokowi juga berharap bendungan Wais Kampung ini dapat meningkatkan produksi dan intensitas tanam yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali setahun, sehingga diharapkan kesejahteraan petani meningkat. Portugal menang dramatis atas Republik Irlandia dengan skor 2-1. Kami akan hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.